Pintas tadi belajar timnya. Nah kalau kita belajar timnya tadi timnya analis seperti ini, kita belajar ada dermatitis seperti itu, tapi tadi kita sudah belajar Eri Trasman. Maka intinya adalah mesti redileksinya dulu, oh dilipatkan. Baru yang kedua, oh UKK-nya mirip, ya, baru DD itu muncul. Bukan DD dibangun karena tidak ada pemilikan. DD itu banyak mirip tapi masih tetap ada juga, ya, jadi yang membuat DD itu. Nah ini kasusnya temanmu ini, jadi ada patch editing anuler seperti polisiklik, tapi yang mengundang tanya adalah ada lesi satelit, ya. Kalau ada lesi satelit, maka ini bukan kimia, jadi kita radiasis. Radiasis kita nyomot kasus lain itu ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah kasus kita seperti ini. Nah, yang kita cari perkembangan adalah lesi satelit. Makanya ini dibuat judulnya Candidiasis intertriginosa yang mirip dengan ilmiah axillaris atau intertriginosa. Jadi apa sih yang menarik dari judul kok ini dibuat? Nah itu keunikan kita membuat judul. Kalau dia juga cuma candidiasis gitu dia bilang, ayo biasa, gitu. Candidiasis juga buku pasti. Kita mulai dengan satu dulu yang biar nggak lupa. PVC, karena PVC adalah bagian dari dermatofita apa itu infeksi jamur yang non dermatofita. Anu itu nular apa? Menurut Rehan nular. Mas jawab orang mantuk-mantuk susah ya. Nular dong ini. Menular. Sinta menular tuh. Halo Rizky. Sophie, jamur panu tidak aku gatel nggak panu itu? Gatel. Tidak gatel. Gatel. Panu jarang gatel, artinya seringnya nggak gatel, tapi 1-2 kasus bisa gatel. Nah, apa itu yang membuat kita menarik mempelajari panu? Panu ini adalah flora normal kulit kita. Dia berangkat dari spesies Malassezia fulva, ya, flora normal. Flora normal ini berarti kamu punya, aku punya orang? Punya. Semua manusia punya. Sehingga yang menarik lagi adalah siapa yang menderita panu, siapa yang enggak. Ya, uniknya penyakit panu itu seperti ini. Nah, itu nanti yang harus kita edukasikan pasien. Kalau semua punya, kenapa saya tahu yang sakit? Misalnya pasien ini, lalu edukasi itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi panu ini flora normal. Dia akan muncul kalau tidak seimbang antara host dan flora tersebut. Nah inilah yang mempengaruhi faktor resiko, karena faktor resiko ini menyebabkan
antara keseimbangan itu imbalance, seimbang, ya, sehingga akan muncul kita sebut kolonisasi tumbuhnya Malassezia ini berlebih. Ya, problemnya di faktor risiko. Nanti kita kenal ada faktor risiko itu endogen dari tubuh kita maupun eksogen. Jelas ya? Ini disepil temanmu bahwa ada faktor endogen itu ternyata orang yang kaya akan produksi minyak, sugih keringat, ya, dari kelenjarnya sendiri produksinya berlebih. Ya, kemudian secara genetik ternyata panu ini diturunkan. Jadi jangan kaget kalau nanti bayi panuan, bapak panuan ngejak ngobati anaknya panuan, jadi 3 generasi ini panuan semua. Ternyata panu itu bersifat genetik. Kok pasiennya tipe dok, baik ya panuan dok, berarti nurun ya? Oh dokter yang malah sing on. Enggak, saya bilang panu nurun, saya bilang panu kok genetik. Tanya itu, kok asli semua ya? Ya, jadi jangan sampai. Ya, kalau ada pasien yang pintar seperti itu, iya Pak, betul Pak, ternyata panu itu nurun loh Pak. Harapan saya seperti itu, ya. Jangan sampai nanti di minggu kedua, ketiga kamu lupa teori, ya. Oh panu nulan Pak, panu itu gini-gini, gatel, nulan. Jadi jangan ganti bajunya, pindah-pindah baju. Salah loh, ya. Pinea ya, tadi kita belajar pinea. Kalau panu, ya. Nah faktor endogen yang lain adalah malnutrisi. Orang yang kecil kurus sampai malnutriennya kurang, nah itu gampang kena panu. Atau yang ada imunologinya, autoimun. Orang DM itu autoimun, ya kan? Orang hamil itu hormonalnya, imunologinya juga naik turun. Orang yang tua sakit kronis itu juga imunologinya turun. Paham? Itu faktor endogen. Nah eksogennya apa? Orang yang nggak tahan panas, sehingga kan banyak tukang batu, tukang kayu, tukang beca yang panuan, ya. Karena dia mau nggak mau faktor pekerjaan dia harus suhu kelembapannya tinggi, ya, panas, ya. Kita bisa ngiyup betul berhasil ya. Kemudian ada obat-obat tertentu yang memicu, ya. Kemudian pakai baju yang berlapis-lapis pengap, olahragawan, nah itu, ya, olahragawan karena keringetnya banyak, dia lupa nggak segera keringkan sampai bajunya kering di badan, nah itu bukan salah olahraganya, bukan, ya, tapi cara memproduksi. Nah ternyata faktor itu yang berpengaruh. Maka ceritanya gimana? Pityriasis versi color, versi versus banyak color, warna. Jadi panu itu bukan berarti nanti bercak putih toh, tapi bisa merah, coklat maupun hitam. Ya, karena makanya dinamai pityriasis versi color. Ya, jadi judulnya itu kan penak toh. Orang belajar itu pakai clue tadi. Nah, predileksinya di mana? Daerah yang kaya keringat. Ya, paling sering mana? Muka, leher, ya, dada, atas, punggung atas, dan lengan, ya. Semua peragakan tadi. Kalau area panu itu, leher, punggung atas, dada atas. Enggak, tapi lengan, lengannya itu lengan atas sih. Baru kalau dia meluas baru sampai bawah. Ya, oke. Malassezia furfur. Faktor risikonya tadi diamatin, dihafalkan, dimengerti, ya. Sehingga orang yang banyak keringat, sugih keringat, itu kan endogen, ya. Misalnya orang dia coba itu sudah keringetan, faktor endogen dia yang ada. Misalnya di sini saya enggak
produksi sebumnya pasti kalau keringat tinggi ya sebumnya tinggi, ya nggak? Nah, orang yang suka keringat mungkin nggak kuat sumbu. Kan kalau nggak pakai AC itu nggak nyaman. Nah, biasanya orang-orang itulah yang kalau tidak mendapat kenyamanan tadi mudah kena panu, ya, atau faktor risiko yang lain. Versi color coba putih, ada nanti merah, ya. Putih, yang menarik apa? Bulat, putih, coklat atau merah, ada yang bergabung lebar. Kemudian kalau diamati itu kayak bersisik, busian bersisik, mengkerok, kering, ya. Merah nih yang putih, bulat, ada yang bergabung, ya, bulat, ya. Ini yang panu yang mana? Yang panu yang mana? Yang putih apa yang hitam? Hitam. Salah, ini kulit normalnya dia. Ini yang panu. Ini yang coklat, ya. Ini yang coklat, ya. Ini kulitnya aslinya. Atau bahkan panu itu yang merah. Seperti tinea. Oh, tinea lebar. Kalau ini pasti dibentuk dari kecil-kecil, ada sekitarnya pasti yang kecil. Pasti kadang kelihatan jelas, oh, kadang enggak. Kalau kulitnya enggak berkeringat tuh ketok banget. Ini pas berkeringat kayak hilang. Ya itulah panu. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, antara ada dan tiada. Nih, pinter-pinternya kamu ngamati. Nah, kadang kering bersisik seperti ini. Panu ketika dia sembuh, dia akan meninggalkan warna nih. Ini sing panu sing putih apa sing coklat? Putih, ya, putih. Sampai putih, ya. Ini kulitnya sendiri. Ada yang merah. Kok bulat ya? Ya. Ini dibaca. Ini yang coklat, hitam, ya. Kok bulat ya? Nggak gatel itu, tapi kok aku isi ya bilang nih loh kemana. Nah, rata-rata panu seperti ini, ya. Maka nanti bedanya panu ini kan ada gangguan pigmen, nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Bedain dia butuh obat atau ini udah bekas apa yang bisa kita bicarakan. Kita punya tes namanya, ini dimasukkan di DOPS, FNS, Finger Nail Sign. Finger jari, nail kukunya, sign tangan. Semua ketopkan di meja, buku nih. Terus kamu garukan depan belakang. Nah, nanti kalau ngetes, maaf ya Pak, ini kita tes panunya itu masih aktif atau sudah tinggal bekas. Maka kita tinggal sini. Kalau di bercak putih ini, nanti ada powdery squill atau squamasi seperti powder nanti kita beda lagi. Nah, bladus itu squamanya saking tipisnya, tiga busian di sininya, ya. Itu tes FNS-nya positif, finger nail sign-nya positif. Kalau positif, panu ini masih perlu diobati. Kalau diginikan udah nggak ada, berarti dia tinggal bekas. Kalau bekas kan dia masalahnya pigmennya hilang, sementara nggak terbentuk, maka biasanya suruh kena panas, tapi sebentar kok. Dia panas itu kan memicu pigmen muncul, ya. Enggak, cuman ya sebentar ya, orang fokusnya malah panune dulu. Ya, nah kita masuk ke poin berikutnya. Nah, kok bisa jadi dari flora normal bisa sampai menyebabkan penyakit, dan biasanya putih itu kenapa? Sejatinya flora normal kita ini namanya Picrosporum orbiculare atau ovale. Ini yang biasanya di kepala,
Makanya kemarin kita belajar dermatitis seborrheic, ada ini ya. Kemudian ini juga ada makanya seborrheic yang di wajah karena ada flora normal ya. Makanya jangan kaget kalau besok dermatitis seborrheic kok saya mengobatinya pakai ketoconazole tercampur corticosteroid. Ketoconasolnya untuk menekan flora normalnya ini ya, corticosteroid ringannya untuk mengobati dermatitisnya. Paham ya? Jadi dari mana dasar kita mengobati? Sejatinya dari sini atau gampang ngapal ini PO Vale. Jadi kalau kita belajar jerawat itu juga jerawat itu flora di spasi yang namanya P. acne ya, Propionis acne, P. acne ya, itu juga flora normal ya. Nah ini P. ovale. P. ovale ini dia bersembunyi dalam bentuk tubuh kita itu bentuknya blastospora, inaktifnya gitu, inaktif blastospora. Makanya pada semua orang dia nggak akan jadi panu karena dia tidak ada faktor risiko. Paham? Begitu ada faktor-faktor risiko tadi, blastospora ini menjadi aktif, menjadi malassezia furfur. Kalau sudah malassezia furfur, dia akan mengalami oksidasi, dia akan mengubah asam di kulit. Makanya ini yang memicu, harusnya di kulit itu melanosit, ini karena dipengaruhi enzim tirosinase, melanosit ini menghasilkan melanin. Normalnya kan gitu. Tapi karena adanya asam karboksilat ini, proses ini dihambat. Makanya pigmennya tidak terbentuk. Hipopigmentasi. Ketika nanti populasinya ini dinormalkan, maka harapannya ini akan terbentuk dengan sendirinya, tinggal dipadu sinar matahari sedikit berlebih. Paham nggak? Sinau ini kan enak ya. Nah, Vingentil test tadi ya, kalau dicek mikroskop, kita kemarin belajar penunjang spaghetti and meatball. Nah, kita punya lampu but tapi udah rusak. Kalau ada tinggal disorot aja, nanti dia akan fluoresensi kuning keemasan seperti itu ya. Kayak foto with lamp, nanti di buku logbo itu kamu tulis bimbingan tentang with lamp. Nah, lampu khusus dengan UVA yang digunakan untuk mendeteksi paling sering itu jamur, tapi kadang gangguan pigmen ya. Seperti apa sih ini yang kita punya? Kalau diceklek nanti warnanya nyorot keunguan, nah nanti dia akan berpendar fluoresensi dari kuning ke emasang jamur itu ya. Paling nggak bayangin jadi kamu nggak penasaran. Nah, penelitian kemarin sudah. Terus obatnya apa? Tadi dibilang kan WCO nggak efektif, ya kan? Nystatin nggak efektif. Ya kita pilihnya Azole. Tapi ingat, ketoconazole itu sebagai obat terapi pada jamur. Ini ya, maksudnya tadi dosis terapi 2 kali 200. Nah, ini kan nular, ini kan bukan flora normal. Maka pengobatannya dosis terapi, ketoconazole 2 kali 200 selama 10 hari. Tapi pada PVC dia flora normal. Flora normal itu istilah dipateni sampai 0. Sudah bisa, karena di tubuh selalu ada. Maka yang kita kerjakan apa? Makan jumlahnya. Nah, kan maka dikatakan pengobatan PVC dengan ketoconazole cukup 1 kali 200.
Ingat, saya itu mandok-mandok, nek nulis resep, ahli ilmunya ini, ya. Jadi PVC kepanasannya cukup 1, ya, karena dia hanya untuk makan kolonisasi, ya. Edukasinya ya tentunya jangan pakai yang ketat-ketat, pakai bajunya yang nyerap keringat, koyok ini ya. Terus kendalikan faktor risiko yang bisa dikendalikan siapa? Menjaga kebersihan. Ya tadi dari yang ada tadi, kamu mana nih yang bisa dikendalikan? Ya, saya imunologinya DM ya Bu, kontrol Bu gulanya, jangan yang manis-manis gitu. Ini PVC. Oke. Ini udah selesai. Ini yang berat nih. Penyakit virus, ya. Penyakit virus kita mulai dari ini dulu. Penyakit virus itu ada 2. Penyakit virus yang disebabkan HPV. Sekarang kita review dulu deh penyakit virus di kulit yang kamu ketahui ya. Verruca ini kalau di kulit, kalau di kemaluan coding sebagai HPV. Kalau virus yang lain vari, terus herpes zoster, herpes simplex, terus yang lain ya, misalnya kalau orang yang berhubungan dengan hamil keguguran itu kan sitomegali virus, ya. Satu lagi yang di kulit apa? Molluscum contagiosum. Apa? Molluscum contagiosum. Nah, itu Molluscum contagiosum virus itu ternyata namanya virusnya sendiri, ya. Molluscum contagiosum virus, ya. Kita itu dulu. Nanti dibuka nggak? Molluscum contagiosum. Kemarin nggak akan buka. Ya, nanti kita ini dulu. HPV, Human Papilloma Virus. Sangat disayangkan kalau koas-koas ini nggak mengikuti tren. Adanya virus HPV, maka sekarang itu hampir dikatakan wajib vaksin HPV. Kalau dulu yang vaksin HPV baiknya perempuan, sekarang perempuan dan laki-laki. Kenapa? Karena berkembangnya HPV tidak cuma ke kanker serviks, ternyata kanker skrotum, kanker prostat, ya, kanker epididymitis, ya, kanker penis, itu ternyata juga berangkat dari HPV. Ya, vaksin dibaca vaksin HPV itu penting. Usia sebelum men aja sekarang kita ada vaksinnya HPV. Dosisnya beda dengan kita yang dewasa. Ya, yang kalian itu harusnya wajibnya itu vaksin HPV, terutama yang perempuan, ya. Nanti ada 3 fase, bulan 0, bulan kedua, bulan ke-6, ya, 3 kali. Dan nanti ada pentavalen atau 9 atau itu untuk serotype virusnya, tipe virusnya. Ada yang itu mengcover hanya 3 tipe, dari 5 tipe, 7 tipe, sekarang sudah ke 9 tipe. Makin tipenya banyak mahal, ya. Nah, tipe itu biar tahu nih. Jadi saya itu kalau jelaskan itu kamu tak go keluar dulu baru masuk, biar kamu punya gambaran. Human papilloma virus itu dipelajari mempunyai tingkat risiko. Risiko terhadap apa? Kanker. Saya bilang tadi, kalau dulu kanker rahim, sekarang kanker macam-macam yang saya sebut. Nah, risiko itu dibagi 3, risiko rendah, risiko sedang, risiko tinggi. Risiko rendah khusus HPV ini dia mempunyai 2 kondisi yang dihubungkan dengan habitat. Kalau habitatnya di kulit, maka penyakitnya namanya Verruca vulgaris.
kutil badan. Kalau derivat strain serotype-nya ini 611, dia nyebabin kondiloma acuminata, kutil kelamin. Pahami sih rugi dokter umum nanti ada vaksin HPV, pasien konsultasi, pasien pinter, pasien nyembah Mbah Google, dokter orang rugi ya. Nih jadi strainnya yang risiko rendah itu banyak. Apal mau yang merah saja, karena merah ini yang paling sering ya. Nah varian yang 47 dia nyebab kutil badan, varian 611 kondiloma. Dikatakan ini paling banyak, bukan berarti hanya ini. Paham ya? Oke. Apakah pertanyaanku bisa terbuka? Misalnya nih ada kutil di tangan, terus garuk-garuk kemaluan pas cebol. Apakah kutil itu bisa jadi kondiloma acuminata? Logikamu piye? Bahwa mukosa tempat hidup ini, habitat ini, kenapa dia bisa di badan? Karena dia habitatnya di kulit. Kenapa dia di kelamin? Karena habitatnya dia di mukosa kelamin. Mukosa kelamin itu mana? Oro, ano, genital. Apa? Oro anu Oro, oral. Makanya lewat ciuman. Ya, orang seks itu oro, ano, genital. Oral, genital lewat kemaluan. Itu yang pada umumnya. Oro, ano, genital. Ano, anus jubul. Oh, awas di minggu kedua AO hanya boleh minggu pertama ya. Minggu kedua berarti kamu masih belum bisa menerima teori ini. Jadi kamu maunya dilolok terus dikasih ya, kalau dikasih besok bilang kayaknya itu ya. Jadi ingat sopo minggu kedua saya AO berarti belum bisa menerapkan teori. Ketika mukosa hidup tadi diciptakan Allah itu seperti ini, maka kalau kita nggak neko-neko ketularan lah. Artinya nek delalah ada kutil tangan, isolah kita ini nggak neko-neko dalam kehidupan seksual, kemudian kita kena kondiloma. Jawabannya enggak. Ojo ragu-ragu. Jawabannya enggak. karena kalau kondiloma kutil kelamin nularnya hanya bisa oro, ano, genital. Oke? Jadi kalau orang ada kutil kelamin di oro, ano, genital pasti dia neko. Meskipun dok ini ada kutil apa ketularan dari sini, nah, dokternya nggak sempat mau jelasin, dia mesti denial nyangkal emang suara kita, ya kita senyum aja. Tapi kalau kutil di badan dimanapun asal tidak oro, ano, genital, ya betul dia bisa menular. Contohnya tangan, dia bisa di sini, dia bisa di wajah, dia bisa di kaki, paha, tapi enggak di oro, ano, genital. Mas Angki, kita yang nggak neko-neko kalau Allah nggak ngasih habitat yang beda tadi, iya kan? Saya mau muncul ini maksud dari terkelamin, paham ya? Oke, apalin. Nah, resiko sedang kalau varian itu 3335 ya resiko sedang terhadap kanker. Resiko tinggi, nah ini yang bahaya. 16. Nanti tahunnya ini ada pemeriksaan serotype HPV namanya di Korea, tapi mahal ya. Jadi nanti di tes serotype. Kadang pasien dok saya takut nih dok, gue jadi kanker. Oke mbak, cek ya, tapi mahal. Tapi kalau dok saya itu takut ini nanti bisa mbak ya resiko ini. Resiko ada, tapi itu berdasarkan varian nih mbak. Varian tidak bisa ditebak hanya dengan oh kita lihat ini kutil kelamin, terus kita bisa pinter bahwa ini risikonya tinggi, harus tes, tapi tesnya itu mahal. Nah yang dilakukan ya wis diobati, resep vaksin. Kalau dulu vaksin itu hanya boleh kalau belum pernah kena kutil kelamin maksudnya ya. Kalau sekarang enggak, kutil kelamin diobati, mari vaksin.
karena udah pergeseran ya. Ada yang bingung di sini? Kalau bingung baca lagi ya. Sehingga tadi kalau memang dia sejak awal itu oroanogenetal, maka penyakitnya pasti HPV-nya di oroanogenetal, makanya kita sebut kondiloma acuminata. Tapi kalau kita nggak neko-neko, andai kena kutil ya kutilnya kutil di badan dimanapun, sehingga inilah yang nular kan dok. Iya, digaruk, dibuik, ya kayak bakteri tadi, digaruk, dibuik, dimanipulasi, dia akan nular terus. Tapi tidak pernah di oroanogenetal karena dia tidak bisa habitatnya selain yang di situ. Artinya nek iki ya isone oroanogenetal, nek iki liyane oroanogenetal ya. Jadi kalau itulah nanti yang menjawab kadang dokter itu cah SMA urung nikah kok ana putil kelamin, dia belajar dari sana tadi. Wah ini neko, tapi kadang pasien nggak akan ngaku ora apa-apa ya, ora apa-apa. Virus masuk, terjadi defek, maka terjadi mutasi DNA, sel itu akan rusak. Sekarang macam-macam tadi kita berangkat dari Verruca vulgaris, kutil badan. Verruca vulgaris. Verruca vulgaris ini dibagi lagi karena bentuknya. Ini lali ya Verruca vulgaris corpora. Nek kamu ingat bentuknya dinamain beda-beda, alhamdulillah. Verruca vulgaris. Ini dulu satu dibuat-buat nular, tapi nularnya nggak mungkin di oroanogenetal, paham? Satu dari segini. Papul plak verrucosus itu serabut-serabut gitu, kayak kembang pul, tahu ya? Multiple warnanya seperti kulit, ya, di area mana? Kalau dia kuning, nyeri, kalau ditekan buat jalan tuh sakit loh, nyeri, kuning, mengkilat di telapak tangan atau kaki, maka dia bisa Verruca plantaris di sini atau Verruca palmaris, kas, ya. Tengahnya kayak berjojol, paham? Verruca, ya, plantaris. Verruca filiformis, fili seperti benang karena dia gantung, kiri-kiri memanjang, filiformis. Verruca plana seperti pelana. Kalau pernah naik kuda, alasnya kuda itu, nah, pelana, nonjol tapi mengsitik, ya, pelana. Jadi kalau diamatin itu kayak nonjol gitu. Nah ini orang banyak nggak tahu kalau ini kutil. Sehingga dia baru-baru, dia malah di facial, dia malah di laser, dia malah di apa, mengular. Kok dulu dikit itu sakit roto. Wah, ternyata Verruca. Ini aku kadang prihatin pada dokter umum yang bekerja di skincare kayak gini sih, mikrodermabrasi lah, dipiling lah gitu. Malah resiko nularnya tinggi, makanya belajar dan belajar ya. Misalnya kamu besok tertarik dokter umum dan skincare, ora apa-apa, tapi ya tahu gitu. Oh bisa satu koasi kayak gini, kayak kita pernah nular. Oh yaudah, berbagi dulu, ini kutil mbak, jangan malah perawatan yang tambah. Nah itu tuh, kalian ilmu kulitnya masih ini, tapi mau rapor mbak, kok tak pakai isyarat dia bilang. Jawab tuh mbak, tebus. Artinya apa? Kamu lupa ilmunya, ya. Nular ini, kasihan. Jadi kalau datang sedikit, udah dokter berbulan-bulan merotor ini. Kamu sebagai dokter nek tahu Verruca plana, kenapa sih nggak berdetek diagnosis sampai meluas seperti ini? Ada rasa kayak prihatin nggak? Nggak nyalain orang, tapi kamu kumpul kalau jadi dokter, gimana dia datang pertama, aku harus bisa diagnosis.
gitu loh ya. Kalau enggak ya gitu ya, terus rata. Aduh, saya sering berpikir, aduh kenapa sih harus segini, hanya sayang nggak terdiagnosis. Pengobatannya kita kasih sesuatu olesan yang sifatnya merusak, bukan cuma mengangkat. Karena tadi tebel, itu kosus tebel, jadi dirusak, dihancurkan. Ya, maka nanti kita akan belajar di minggu ketiga keratolitik, ya, dengan asam salisilat. Kalau yang kita bacakan elektroporter bedah listrik, ya, atau kita lakukan juga dengan tutur asam asetat konsentrasi tinggi, namanya PCAA. Jadi kalau ada kamu bisa lihat Pak Anin untuk PCAA, baik kondiloma maupun VEP. Sekarang kondiloma ini kutil kelamin, jadi ini mau diburu atau ya, apapun verrucosus. Kalau bilang seperti yang digandeng, ya seperti kemarin keratosis seborrhoic, ya seperti ini. Ulang, oro, gen, ya. Tata laksananya sama. Nah, kutil yang lain yang pada anak namanya molluscum contagiosum. Nih, kita punya pasien ya. Nanti saya carikan di gambar yang lain. Ternyata virusnya itu namanya apa? Molluscum contagiosum virus. Jadi enak kan? Virusnya podo karo nama penyakitnya. Ini terjadi pada anak karena dia suka main cepat kotor. Virus ini ada kayak pioderma yang baru masuk, ya. Karakteristiknya ada papul sewarna kulit. Khasnya adalah tengahnya ini seperti kubah, dibilang kubah atau lekukan, dele, maksudnya terserah, lekukan yang dia di dalamnya ada inclusion bodies, badan virusnya tadi. Ini yang nular. Ini. Nah ini. Atau ini. Ya. Nah, penyakit ini kalau kena di paling sering pada anak-anak, di sini ada anak. Kalau kena pada dewasa di kemaluan, ini juga dibilang IMS, infeksi menular seksual. IMS-nya bukan karena jenis virusnya, tapi karena nularnya lewat aktivitas seksual. Biasanya seks pas berhubungan seksual itu, ya. Sebenarnya gesekannya. Nah ini kan seperti ini. Ini loh, ono lekuannya, ya kelihatan kan ini. Ini loh, ya. Seperti ini. Molluscum contagiosum. Paling sering pada anak. Pengobatannya sama. Sekarang kita lihat di sering nanti kita dapat ini. Nah kayak gini. Intil sewarna kulit, nggak sakit dok, nggak gatel, kok tambah banyak, justru itu. Sebenarnya makanya tanya keluhan itu tangkep mana yang dukung, mana yang mengacaukan. Yang dukung banyak. Kapan Bu? Sudah berapa bulan ini Bu? Oh, klinisnya jangan lupa, coba ditangkap anamnesis itu, klinisnya. Oh, ini kan gambaran molluscum gitu. Ini, ya. Nah,
Pasien seperti ini nggak ke diagnosis, aku kasihan sampai roto sewajar ya. Kira-kira kita jadi dokter yang kamu masih ingat moluskum terus kamu nompo nanti ada rasa kayak prihatin nggak? Iya kan? Aduh, kan nggak mungkin tertuang ke pasien. Debu kok baru kesini toh, ini kok nggak diobati sejak dulu, padahal dia harus udah ya dokter ini. Saya biasanya debu kok tambah banyak bu, dan berapa bulan cuma gitu. Paham ya? Moluskum contagiosum. Satu lagi nih. Kok bulat kayak pakul, kok tengahnya dekok, kok kayak serabut, kok nambah sekitarnya. Nah, kalau di punggung ya pastikan ini bukan keloid. Kadang keloid pada jerawat juga bisa. Tapi nek keloid kan dia nggak ada tadi di lini kepuan itu nggak ada. Ya. Nah ini oke, perhatikan semua. Ini ada pakul, loh kok sentralnya ada lekukan, ada verrucosusnya. Moluskum. Sekarang HPV sudah infeksi virus. Varicela. Varicela dan herpes zoster penyakit yang berkesinambungan. Dua, penyakit yang serba virusnya sama. Paham? Tiga, penyakit yang hampir dikatakan sekali seumur hidup. Jadi itu yang membatasi kita nanti berpikirnya nggak meluas kemana-mana. Jenis virus apa? Varicela zoster virus. Apa virusnya? Varicela zoster virus. 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 Nah, bahasa Inggris itu kan dibalik. Jadi virus penyebab varicela dan zoster sama. Ya sama. Jadi sejak ini bingung, dan ini saya bingung. Sekarang jangan bingung, ya. Varicela itu cacar air, ya. Cacar air itu ada virus, ya, VZV tadi masuk ke tubuh lewat mukosal. Makanya kalau ada cacar air ini suruh pakai masker karena penularannya lewat saluran nafas, hembusan hidung maupun mulut. Ingat itu. Kalau ada yang sakit varicela di rumah, ada yang belum sakit, pakai masker, ketularan, ya, karena manusia punya resiko sekali seumur hidup. Maka ketika dia multiplikasi,
Jadi viremia, disitulah muncul gejala prodromal, pusing, kayak masuk angin, gembleges, sakit kepala, nggak doyan makan, itu prodromal. Ketika prodromalnya 2-3 hari berlangsung, kok di badan muncul bintil berair, jadi cacar air, bintil berair, ya. Nah, hari pertama kedua dia kita sebut UKH-nya teardrop. Hari kedua, ketiga biasanya vesikel tadi dengan dasar eritem. Ketiga sampai kelima dia akan umbilicated, ngering di tengahnya, ada krustanya. Tapi kalau dia mengalami super infeksi, pertumbuhan infeksi sekunder 3-5 tadi pustul dulu, baru 5 ke 7 umbilicated, baru krusta lepas. Nah, biasanya sampai 7 hari ini dia masa inkubasi bagi yang lain. Jadi ketika si A mari, baru si B muncul. Karena kita kenal masa inkubasi. Wah. Jadi kalau dok ini udah boleh sekolah belum? Ya wis, sekolah boleh. Tapi dok ini nulari nggak? Nularinya udah ini, gitu. Ya. Karena masa inkubasi masuknya kan sebelum dia sakit. Ya kan? Nah, tisu. Teardrop, tetesan air. Terus ini tangannya gini, tarik kamu juga tangannya. Dasar kulitnya belum eritem, benar-benar tetesan air. Itu hari pertama, kadang kedua. Loh, apa ya di kulit kok kayak netes air? Justru inilah yang disebut teardrop. Maka hari kedua, ketiga dia sudah seperti ini, vesikel dengan dasar eritem, ya. Nah, biasanya kayak gini tuh susah dilihat kalau pasien datang hari kelima, ya bisa ono. Gitu. Nah, ini tuh kamu mau tak ajak lihat UKK yang sejak awal teardrop seperti ini, jelas ya. Ini belum ada eritemnya. Kalau sudah ada, dia udah di hari kedua, ketiga seperti ini. 3-5 tadi umbilicated, kalau enggak ya dia fase pustul dulu. Ya, kalau dia nggak mengalami super infeksi, dia langsung krusta. Krusta itu nih, vesikelnya tadi pecah, umbilicated di tengah, terus krusta lepas. Tapi kalau dari vesikelnya dia mengalami udah itu bagus ya. Kan itu cuma air. Nah, umbilicated kalau sebelumnya supurativa ya sebelum umbilicated, baru krusta. Bisa bayangin? Jadi kalau pasien itu datang, itu kira-kira kamu bisa kira-kira hari enggak? Bisa. Nah, buktikan dengan tanya. Atau kalau saya senang nebak, mungkin pon hari keempat gitu. Ya itu, dokter tahu. Nah, karena kita tadi belajar dari situ. Ya. Nah ini teardrop juga ketok, dasar eritem, dia supurativa, pustul ini, terus umbilicated krusta. Nah, ketika varicella maka kita obatin. Ya, obatnya kalau masih vesikel pustul basah toh, kita bisa dengan usiokalamin ya, atau kalau saya salep antibiotik, karena baratnya biar tidak kena infeksi bakteri terus kering lepas gitu. Kenapa nggak salep acyclovir? Dianggap sudah nggak efektif karena virus itu sudah nggak di kulit lagi, dia sudah dormant, delik, sembunyi.
latensi. Ingat nama latensi dormant sembunyi. Sehingga kita pakainya mending sama antibiotik. Nah, obatnya virus ini sama antara varicella sama zoster dewasa loh ya, dewasa. Inilah yang membuat jangan bingung ya. Obatnya podo, virusnya kan podo, obatnya podo. Kemudian apakah perlu antibiotik? Lihat tadi, kalau mukosalnya itu berat sampai nyeri, telan, merah, makan nggak bisa, berarti dia parinitis akibat vokal infeksi tadi di situ. Boleh dikasih antibiotik, kartel, antipiretik, istirahat karena virus. Nah, PR-nya adalah di vaksin. PR-nya ketika habis varicella, berapa persen itu dikatakan kurang 10%, virus itu nggak pergi dari tubuh, removal nggak pergi, tapi sembunyi, dormant, latensi. Kemana? Kemana? Ke cornu dorsalis, ya, sembunyi di saraf. Sehingga sampai kapan? Sampai dikatakan imun kita pas turun dia baru keluar lagi. Nah, imun turun tuh dikatakan usia tua, biasanya lebih dari 45 tahun atau 50, paling sering di usia 50-60. Jelas? Jadi virus itu udah ada, nunggu daya tahan tubuh turun. Sehingga jarang anak-anak yang kena zoster karena dia kena varicella dulu. Tapi apakah benar-benar nggak bisa kalau imunokompromis banget, jadi kena cacar langsung kena zoster? Bisa 1001 kasus ya pada umumnya, kan jarang pada anak. Jadi kalau anak, dok ini zoster ya, herpes ya, itu jangan bukan gitu loh. Nah, ketika sembunyi di saraf, daya tahan tubuh turun, maka virus yang bersembunyi ini kan cacar air, sembuh ya, cacar air sembuh, virusnya ada beberapa yang sembunyi, latensi, dormant. Maka ketika daya tahan tubuh turun, keluar dari sembunyiannya ini, nanti di kulit jadi herpes zoster. Nah, keluar sembunyinya ini terusak jalur saraf. Maka ketika diamatin sebelum muncul di kulit, dia kan migrasi, ya nggak? Dari sembunyian menuju kulit. Nah, ini kan lewat yang waktu lewat inilah pasien selalu bilang, dok nyeri banget nih dok, sini tuh dermatomal. Dermatomal itu sesuai dermatom kulit, setengah sisi, nggak ngelewatin garis tengah depan anterior, nggak ngelewatin garis tengah posterior. Nyerinya pun di pak sini, sini sampai belakang. Tapi kulit saya nggak ada apa-apanya. Prodromalnya herpes zoster seperti itu, 2-3 hari. Karena apa? Migrasi. Sehingga sering pasien itu salah ke dokter. Salah itu artinya asumsi pasien, bukan salah yang lain. Kalau di sini ke dokter jantung, sakit banget dok, aku sakit jantung apa ya? Turun dikit, ketutup bedah. Dia ngomong ya dok, perutku tuh sakit banget dok, kayak usus buntu, kayak mana tumor apa? Turun dikit, dari depan saya bilang dok, kayak boyokku kenapa ini dok? Kecetit aku dok. Turun lagi ke dokter kandungan, perutku sakit banget dok. Atau turun lagi ke dokter urologi. Atau nih kenanya dermatom sini ke saraf, dok ini tuh lorong gimana kok dok? Hari 2-3 hari atau 4 hari. Setelah itu yang dibilang sakit tadi keluarlah vesikel
multiple bergerombol. Vesikel multiple bergerombol sinonim dengan kita sebut herpes. Jadi kalau kamu bilang herpes berarti UKT-nya harus ada vesikel multiple bergerombol. herpes. Oke. Nah, dari migrasi sembunyiannya ini sampai di kulit ya rata-rata 2-4 hari. Herpes diawali gejala prodromal 2-4 hari. Ya, bisa sistemik atau lokal, mulai nyeri, perih, sakit, cemekot. Baru setelah 4 hari dari prodromal itu muncul vesikel multiple bergerombol di daerah dermatomal dan unilateral. Atau setiap penyakit itu pasti ada clue-nya. Jadi nek kamu bilang punya kulit susah itu lah piye gitu. Sesuai persarafan. Ya. Nah, nanti tahu ya. Jadi kalau kamu misalnya nemuin pasien herpes, terus, Bu sebelum dia muncul nyeri ya Bu, iya. Tapi belum ada apa-apa itu nyeri, itu kamu pastikan bahwa anu prodromal gitu. Jadi kalau besok ada itu tanyain gitu. Biar kamu tuh yakin, memang ada prodromal. Mas, hari 2 hari lah 3 hari itu sini muncul ini. Benar ya. Nah, kenapa dia tadi dari sembunyian muncul ke kulit? Karena dia reaktivasi virus. Ya, daya tahan tubuh turun, virusnya reaktivasi. Sehingga pertanyaanku, kalau sudah pernah kena cacar air, Sophie, untuk kena herpes zoster, apakah perlu penularan? Lainnya diam. Orang deng. Rizky? Selalu Sinta? Tidak. Almas? Tidak perlu. Rehan? Kenapa? Karena virusnya sudah ada di dalam. Virusnya sudah ada, tinggal tunggu bom waktu imun turun. Ketika imun turun, maka dia akan reaktivasi. Ya. Reaktivasinya tadi dan keluar dari sembunyian prodromal muncul di kulit. Ya. Unilateral, ya, vesikel multiple bergerombol. Ya. Maka kita harus mempelajari dermatom. Ya. Kita tarik linea mediana anterior, kita tarik linea mediana posterior. Kalau kenanya di cervical atau torakal, maka ramusnya nih sampai ke pinggang ini, dari depan sampai ke belakang. Nah, tapi kalau yang lumbal, yang biru, lumbal depan oke, segini, tapi belakang dia nggak sampai pantat. Jadi nggak mungkin kalau kamu mintanya, dok katanya linea mediana anterior sama posterior, tidak berlaku untuk sakralis. Karena sakralis hanya ada di bokong sampai di ini betis ini. Kamu harus mengikuti ininya, dermatomnya. Jadi nanti kadang ada yang vesikel itu mau neng sakralis, kenalnya sakralis toh, iya kan? Tapi ada lumbur sakralis, sakralnya iya, lumbalnya iya. Nah kalau lumbalnya iya berarti dari belakang sampai depan. Paham? Ini contohnya. Jadi kayak di garis, tidak melewati linea mediana. Ini sudah jadi krusta, jadi vesikelnya nggak kelihatan. Kalau di sini ya kita sebut herpes zoster ophthalmicus. Kalau di sini spasialis, ya kan, pas di tengah sampai belakang. Vesikel multiple bergerombol unilateral sesuai dermatom. Kenanya berarti elis, ya. Kalau di atasnya tadi cervicalis, kalau bawah ini thoracalis. Nah ini kenalnya
ini makanya lu kok nggak sampai sini, persarafannya piye, kita lihat tadi. Ini loh. Ini lihat. Kan kalau torakal yang coklat, kalau ini cervical. Nggak kenalin mau torakal, ya cervicalnya nggak kenal. Tapi nih cervico thoracalis ya segini. Plus apalin, perlu print. Yang kalian bisa belajar. Jadi kalau kamu pas kangen pacarmu kayak ya kalau lihat iki gitu, coba bayangin pacar itu. Oke. Nah ini ya. Nah yang sering kita temui adalah vesicle multiple yang dermatom thoracalis tinggal sinistra atau dextra. Ini belakangnya juga sama. Nah ini tadi yang lumbalis, sacralis. Nah komplikasi paling sering adalah post herpetic neuralgia dan Ramsayhan sindrom. Ramsayhan ini kalau pasialis tadi kena alatek alanasi dan di telinga berdengung, makanya naik. Kalau menaik telinga ini, pak telinganya berdengung nggak kayak bengung kayak ada kereta api lewat. Kalau ya konsulkan ke PH, ya. Dia udah masuk Ramsayhan ya. Obatnya sama, aciclovir 5 kali 800 sama dengan varicella ya. Karena ada PHN maka kita kasih gabapentin ya, gabapentin. Karena nyeri sakit maka kita analgetik. Nanti minggu ketiga pasien tes hoster datang dengan PHN, resepmu apa? Kalau dia masih basah, kompres. Kalau dia udah kering, salep. Kompres gampangnya ya NaCl. Kalau dikompres kasih salep. Ya kalau herpes zoster mau kamu kasih salep, antivirus ataupun antibiotik. Kalau saya bilang antibiotik karena dianggap tadi kan dia reaktivasi. Jadi aciclovir nggak banyak bantu, kecuali herpes simplex. Nah, herpes simplex itu aciclovir topikal efektif ya. Ini sudah lainnya kayaknya besok. Mungkin dengan bimbingan ini hanya